Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Ayo kita berlatih 6.2 buku matematika kelas 8 semester 2 halaman 22. Kita lanjutkan nomor 4. Guru meminta kalian untuk menentukan jarak antara 2.4,2 dan 7,6. Kamu menggunakan 4,2 sebagai X1 dan Y1, sedangkan temanmu menggunakan 7,6 sebagai X1, Y1. Apakah kamu dan temanmu memperoleh hasil yang sama? Jelaskan. Oke, caranya gampang sekali teman-teman. Kita bahas di coret-coretan. Oke, yang nomor 4. Jadi guru itu mempunyai 2 titik, yaitu 4,2 dan 7,6. Jadi apakah titik punya kamu dan titik temanmu itu sama? Caranya gini teman-teman, saja kamu titiknya tadi 4,2 ini sebagai X1 dan Y1, otomatis yang titik satunya ini 7,6 nya ini sebagai X2 dan Y2. Nah, kita masukkan rumus Pitagorasnya, sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Maka akan ketemu X2 nya itu miliknya 7 min X1 nya itu 4 kuadrat, ditambah Y2 nya itu 6 min Y1 nya itu 2. Nah, akar dari 7 kurangi 4 berapa teman-teman? 3. Betul, 3 kuadrat ditambah 6 kurangi 2 4, berarti 4 kuadrat. Maka hasilnya adalah 9 ditambah 16. 9 tambah 16 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi miliknya kamu itu jaraknya adalah 5. Coba kita tes punya temanmu itu titik 7,6 itu sebagai X1 dan Y1. Nah, di soal seperti ini. Nah, maka 4,2 nya itu sebagai X2 dan Y2. Nah, kita masukkan ke rumus Pitagorasnya. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Maka ketemunya X2 nya ini 4 min X1 nya itu 7, Y2 nya itu 2 min Y1 nya itu 6 kuadrat. Maka 4 dikurangi 7 berapa teman-teman? Betul, min 3 kuadrat, tambah 2 kurangi 6, betul, min 4 kuadrat. Min kali min tetap menghasilkan positif kan? Min kuadrat berarti positif, jadi min 3 kuadrat itu sama dengan 9, min 4 kuadrat itu sama dengan 16. Maka hasilnya 20 akar dari 25 adalah 5. Jadi kesimpulannya adalah apakah kamu dan temanmu memperoleh hasil yang sama? Ya, jawabannya sama. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tebak-tebakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. A. Gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. B. Berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu? Oke, ini sebelumnya untuk khusus ini ya, khusus nomor 5, karena ini disuruh gambar menggunakan bidang kartesius jadi agak lama, maka saya sebelumnya sudah membuat. Silakan diperhatikan di coret-coretan saya. Ini seperti ini untuk nomor 5.
Cartesiusnya. Jadi di sini juga ada keterangannya untuk yang A. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Mohon maaf kalau tidak jelas. Jadi kalian membuat garis lurus seperti ini. Kelipatannya juga 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Ke atas ya kelipatannya juga 2, ke kiri minnya juga kelipatan 2, ke bawah juga kelipatan 2. Jadi untuk yang pertama tetap berhadapannya di titik 0, Ahmad dan Udin. Nah, Ahmad berjalan 20 langkah ke depan. Karena dia berhadapannya ke sana, ya 20 langkah ke depan ini ke depan ya, ingat-ingat ya. Karena ada arahnya Ahmad itu ke kiri dan arahnya Udin itu ke kanan kalau sesuai soal. Nah, Ahmad 20 langkah ke depan. Ini karena kelipatan 2, ini min 20. Kemudian Udin ke kanan 16 langkah ya. Udin berjalan 16 langkah ke depan. Jadi yang pertama itu kita dari Ahmad ya. Ahmad kan berjalan 20 langkah ke depan. Nah, kemudian 15 langkah ke kanan, jadi belok ke kanan 15 di titik 15 antara ini nih, tengah-tengah ini kita tarik titik-titik set berhenti di sini. Kemudian yang kedua, langkahnya Udin 16 ke kanan karena dia hadap ke kanan, lurus 16. Kemudian kata-kata kemudian 12 langkah kanan, belok ke kanan ke sini berarti ke 12 langkah di titik min 12. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang B, berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol. Jadi yang ingin diketahui jarak sini sampai sininya. Nah, caranya bagaimana? Untuk yang B itu kita harus mengetahui titik-titiknya terlebih dahulu. Kita pakai oret-oretan aja di bawahnya. Karena titik Ahmadnya itu jadi min 20 15 dan Udin itu 16 min 12 sama, ini sebagai X1, ini Y1 dan ini X2, ini Y2. Nah, sebenarnya saya juga mengerjakan, tapi ini oret-oretannya saya coret lebih seperti ini. C kuadrat sama A kuadrat tambah B kuadrat AU sama dengan 20 tambah 16 kuadrat tambah 15 tambah 12 kuadrat. Kemudian 36 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan 1296 tambah 729 sama dengan 2025. Nah, akar dari 25 adalah 45 langkah. Jadi jawaban yang B itu adalah 45 langkah jaraknya. Untuk mempercepat waktu, oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 6. Jadi seorang atlet tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak maksimum 30 kaki. Berdasarkan posisi wasit dan atlet jenis pada gambar berikut, dapatkah wasit mendengar suara atlet? Jelaskan jawaban kalian. Oke. Jadi karena itu gambar secara yang nyata, sekarang kita gambar yang untuk mempermudah kita sendiri aja. Oke, untuk nomor 6 ya di sini. Jadi kita kurang lebih kita membuat seperti lapangannya yang digambar agak berbentuk persegi panjang. Kemudian kita tarik dari arah ini yang tingginya wasit 12 kaki. Kemudian tadi ada tingginya yang bermain tenis, kita tarik titik. Nah, di sini kurang lebih. Dan ini jarak ini sampai sini adalah 7 kaki, jarak sini sampai sini adalah
kaki. Jarak sini sampai sini adalah 24 kaki. Nah, sebenarnya gampang, yang dicari hanya jaraknya wasit dengan atlet. Ini kepala atlet, ini para wasit, ini titik-titik ini yang dicari, maka akan membentuk segitiganya seperti ini teman-teman. Nah, 24 ini 7, otomatis ini gambarnya seperti persegi panjang. Nah, ini siku-sikunya. Di depan siku-siku itu biasanya kalau di rumus Pitagorasnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka ini kita misalkan C. Ingat cara jarum jam. Jadi setelah A setelah C ini misalkan A, ini B. A, B, C, cara jarum jam, karena kita utamanya kuncinya di siku-siku ini teman-teman. Nah, yang misalnya C kuadrat. Oke, A kuadratnya itu 24 kuadrat, B kuadratnya itu 7 kuadrat, C kuadratnya yang dicari. C kuadrat sama dengan 24 kuadrat itu berapa teman-teman? Iya betul, 576. Ditambah 7 kuadratnya itu adalah 49. Maka C kuadrat sama dengan ini ditambah 576 tambah 49, maka ketemunya 625. C kuadrat sama dengan akar dari 625 adalah C sama dengan 25. Jadi X nya ini senilai 25. Oke, untuk pembahasan yang 7 sampai 10 nanti akan ada di video selanjutnya. Terus pantau channel saya ini, di komen, like, dan subscribe teman-teman supaya lebih paham kalian semua. Dan apabila ada mungkin kecepatan dalam pembahasan, kalian boleh komentar ya teman-teman. Terima kasih.